karena kebetulan memang kami sedang dari sejak hari Jumat sudah ada di Lampung. Gerakan Desa Emas itu merupakan gerakan yang sama tentang aktivitas, kemudian juga spiritual ya, semangat kebangsaan, dan juga adalah gerakan kampanye untuk produk-produk dari Indonesia, karena kita tahu selama ini komoditas kita banyak yang diimpor, padahal Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak harta karun di bumi Indonesia, kita tinggal mengolahnya. Senang sekali kami bisa hadir di komunitas ini ya, tentang lebah gini. Gerakan Desa Emas ini ada peta jalannya. Jadi kalau namanya peta jalan, ini kita menuju sesuatu. Apabila kita mengikuti peta, insya Allah akan sampai tujuan, bahkan dengan tepat waktu dan sebagainya. Nah, peta jalannya ini untuk industri perdesaan itu ada 5. Yang pertama adalah bina karakter. Mengapa bina karakter? Rupanya Korea Selatan yang tadi Pak Kiai cerita, kebangkitannya itu ternyata dengan membenahi karakter, sejalan dengan Rasulullah. Jadi bina akhlak, dari akhlak ini maju sehingga mereka bahu-membahu sehingga bisa maju. Korea Selatan itu koperasinya Bumgo yang kebanyakan pengurusnya adalah ibu-ibu. Hanya dari jimpitan sendok beras yang dikumpulkan di dalam koperasi, akhirnya mereka bisa maju dan bisa merangkai 33.600 desanya. Sampai sekarang koperasi tersebut asetnya sampai 2.500 triliun. Jadi ini potensi bagaimana kita guyup bersama-sama, gotong royong, semua masalah bisa terpecahkan dan bisa menjadi potensi besar. Kalau Korea Selatan punya 33.000, kita ada 75.000 desa, 8.000 kelurahan. Ini yang gerakan Desa Emas coba sambungkan. Jadi pertama dengan adanya bina karakter, bagaimana kita memahami bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersatu. Membuat komunitas seperti ini adalah suatu keniscayaan. Kami bergeraknya melalui koperasi desa, di mana desa itu katakanlah ada 1.000 anggota atau 1.000 kakak, di mana 1.000 kakak ini masuk ke koperasi sehingga mereka tanda kutip adalah pemilik dari koperasi. Kalau koperasinya ini dimajukan, naik kelas dan menjadi korporasi, menjadi corporate, ya sebesar sebesar katakanlah Indofood, sebesar Astra. Mengapa bisa? Karena kita akan backup semua dari jaringannya dari gerakan Desa Emas. Maka korporasi ini apabila kereta gerbong itu sampai ke tujuan, semua warga akan terbawa. Sehingga yang disabilitas, yang yatim piatu, yang lansia tetap terpenuhi. Kenapa? Karena koperasinya ini dimiliki oleh setiap kakak atau setiap warga di itu. Jadi kita sepakati bahwa memang koperasi ini dinaikkan, semua akan terhidupi. Bisa dibayangkan tiap desa potensinya banyak, Pak. Bisa dari pertanian, bisa dari wisata, bisa dari hasil lebah. Saya melihatnya komunitas ini adalah merupakan gabungan dari para yang pecinta dari produksi, komunitas yang berproduksi gelas ini, yang terdiri dari beberapa desa. Memang ini ada potensi masing-masing. Jadi komunitas ini bisa bergerak sendiri, nanti komunitas untuk porang, komunitas untuk sorghum dan sebagainya. Di mana yang menjadi aspeknya adalah kooperasi. Yang kedua adalah bina saudara, bina kelembagaan. Jadi kita tidak menciptakan konglomerasi desa yang individu, katakanlah yang hanya pemain atau yang hanya pemilik lahan dan sebagainya. Kita ingin kolegial, karena itu kolegial atau kelompok inilah di dalam koperasi itu. Jadi semuanya akan terangkat sejahtera bersama. Itu bina saudara. Yang ketiga adalah bina sinergi. Ya, katakanlah ada peribahasa mengatakan serahkan kepada ahlinya. Jadi alhamdulillah hari ini saya diajak oleh Pak Kiai, saya bersyukur. Hari ini saya paham bahwa di Lampung pun ada komunitas lebah. Yang mana tahu ada di daerah lain yang tidak paham mengenai lebah, mereka punya potensi. Insya Allah komunitas ini juga bisa bersama-sama gerakan Desa Emas kita memajukan juga potensi pertanian lebah di tempat lain. Saya dengar ada di masing-masing. Mengapa kita harus saling berbagi? Mengapa karena ini? Karena selama ini kita seperti buih di dalam lautan. Karena kerjanya individu akhirnya tidak terasa. Padahal permintaan dari luar, permintaan itu rata-rata memiliki kuota yang besar, yang sulit dipenuhi apabila dia hanya industri, hanya satu desa. Ini harus berkelompok, 3 desa, 5 desa, karena harus bicara industri. Bagaimana kita bisa mengalahkan negara Cina, karena mereka sudah lebih dahulu industrinya berjalan. Nah ini kita tidak ada kata terlambat, kita bisa lalui itu.
Sinergi ini ada formulanya Bapak Ibu sekalian, A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kalau Korea sampai G, kita menambahkan Desa Emas menjadi H. A itu kita melibatkan akademisi. Kenapa? Karena akademisi ini banyak putra-putri bangsa yang belajar, dan juga secara universitas mereka punya laboratorium, mereka juga punya kelembagaan untuk benar-benar meneliti dan mengkaji. Yang B adalah bisnis, yaitu teman-teman yang di swasta, lokal maupun asing. Kita juga tak sedikit yang membawa mitra-mitra kita dari asing, apakah dia sebagai investor, apakah dia sebagai standarisasi untuk teknologi, dan bahkan dia pun yang membeli. Ini kita namakan kontrak farming, gitu. Yang ketiga adalah C, community, ya, atau komunitas, ya, mungkin seperti ini komunitas untuk budidaya lebah madu. Yang keempat adalah D, itu adalah desa atau database. Jadi kita juga melalui digital itu kita mendata semua secara database. Katakanlah produksi Lampung lebah madunya berapa, dari Kalimantan berapa. Jika suatu saat Gerak dan Desa Emas diminta sekian madu jumlah sekian, jadi kita karena punya database, kita sudah bersinergi dengan komunitasnya, kita bisa penuhi permintaan itu. Yang kelima adalah E itu adalah entrepreneur, ya, wira swastawan, dan expertise. Bila ada komunitas ternyata kita pengen seperti ini, kalau lihat di YouTube, di Google, bisa produksi gini, mesinnya nggak punya, atau teknologinya kita nggak tahu, insya Allah Bapak Ibu sekalian kita bisa datangkan ahlinya. Yang keenam adalah finance atau fintech, ya, ini menyangkut permodalan. Yang ketujuh adalah G, government, di mana pemerintah kita perlukan untuk regulasi, untuk kebijakannya. Bagaimana kita mendorong, ya, perda, katakanlah seperti yang di Kabupaten Sangihe dan Probolinggo, mereka menerbitkan perda bahwa 30% itu komponen seperti Horeca, hotel, restoran, kafe harus berani membeli produk UMKM daerahnya, gitu. Nah, Gerakan Desa Emas ini menstandarisasi tapi kualitasnya dan sebagainya, sehingga tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar. Itu tugas kami. Nah, yang terakhir adalah H, ini kita menambahkan karena H ini humanity, kemanusiaan. Ternyata di Indonesia itu ada dompet Duafa, ada ACT dan sebagainya, juga dari Rotary Club dari luar yang juga menaruh CSR-nya. Jadi kita masukkan kategori ini H. Jadi inilah sinergi kita dengan teknologi. Dan yang pilar keempat adalah bina dana dan investasi. Bagaimana program-program pemerintah, lembaga program seperti KUR, LPDB, yang mana tahu petani, nelayan sekarang belum tahu caranya bagaimana kita mendorong itu. Juga dari lembaga keuangan dan juga fintech seperti crowdfunding, itu juga beberapa program yang kita sampaikan. Bahkan harapan kami besok bank plat merah, ya, Bank Negeri dan sebagainya itu cukup melihat database di kita bahwa ada daerah tertentu membutuhkan pendanaan. Nah, melalui koperasi ini, tentu karena koperasi ini ada di daerah tersebut, dia memahami orang-orang tersebut bahwa ini amanah, ini berpenghasilan sekian, bisa mengembalikan dan sebagainya. Jadi ini kita kerja bergotong royong bersama lembaga-lembaga yang juga ingin mengalirkan, ingin ekonominya bergerak. Nah, ini di dalam satu sistem, karena kita sudah bicara dunia digital, kita akan menjalankan secara digital. Nah, yang terakhir adalah pilar 5. Ini juga yang sering menjadi problem, yaitu bagaimana memasarkan. Sudah ada produknya, akan memasarkan, yaitu produk unggulan. Teringat lebah madu, sebenarnya saya lupa, kalau nggak salah setahun yang lalu ada permintaan itu dari Malaysia. Saya tak tahu kenapa mereka minta dari Indonesia, tapi jenisnya tertentu, kalau nggak salah setinggi, ya, ada jenis lebah yang ini trigono apa stingray, ini namanya stingray, ya, tanpa sengat ya. Jadi nggak ada suatu yang kebetulan saya dibawa Pak Kiai di luar schedule, tiba-tiba kami datang, nanti kita bisa bicarakan, saya bisa sambungkan kembali permintaan itu. Itu saja. Jadi ada 5 pilar kita langkahnya, kita bergotong royong karena kita tidak bisa kerja sendiri. Kita tidak bisa tergantung pada pihak lain, karena tadi seperti Pak Kiai ceritakan, Pak Suhi saja terinspirasi oleh penggalan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak mengubah nasib satu kaum atau satu bangsa apabila bangsa Indonesia hanya sendiri yang mengubah nasibnya.
Kira-kira itu saja pesan kami dari Gerakan Desa Emas. Mohon maaf ada bila kekurangan dan menyita waktunya. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.